Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melihat trotolan burung murai batu yang prospek untuk dilombakan dan yang bagus. Nah, di sini sebelum kita melihat trotolannya, jangan lupa teman-teman semua subscribe, like, dan share teman-teman semua jika bermanfaat. Dan tonton video-video saya sebelumnya, tunggu konten-konten saya selanjutnya. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Nah, di sini kita akan melihat teman-teman semua burung murai batu yang prospekan untuk dilombakan. Karena kalau misalkan sekarang teman-teman semua udah banyak peternak-peternak burung murai batu, ada yang impor, ada dan lokal dan sebagainya, itu sangat banyak. Makanya kalau misalkan kita mau membeli untuk dilombakan, kita harus milih-milih. Ada yang milih-milih dengan katurangga teman-teman semua, ada yang milih dengan terah indukannya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana katurangga atau melihat ciri-ciri burung murai batu yang prospekan. Nah, seperti ini adalah trotolannya. Oke teman-teman semua, ini adalah trotolan burung murai batunya. Bisa dilihat teman-teman semua seperti ini. Ini adalah menurut saya teman-teman semua kalau misalkan yang prospek. Nah, bisa dilihat yang pertama itu dari body. Nah, dari bodinya ini kalau saya teman-teman semua memilih yang bodinya sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Karena kalau misalkan yang terlalu besar itu kadang-kadang dia dari materi itu dia tidak royal. Memang volumenya kencang biasanya, tetapi materinya kurang mengalir. Itu rata-rata teman-teman semua. Dan kalau misalkan bodi kecil, memang dia royal materinya. Tetapi kalau misalkan kita di event-event besar ketemu dengan burung-burung murai batu yang volumenya lumayan, kalau misalkan dapat posisi di tengah, nanti kadang-kadang ada yang ketutup suaranya. Dia ketutup karena yang lain itu suaranya dan volumenya kenceng-kenceng. Makanya saya ambil di sini yang body sedang. Nah, selanjutnya teman-teman semua dari body yang sedang itu kita lihat ke paruh. Nah, paruhnya ini kalau misalkan menurut saya memilih yang tebal. Walaupun bodinya ini dia sedang, tapi paruhnya tebal dan panjang. Dia besar paruhnya, bisa dilihat teman-teman semua. Di tengahnya itu ada kayak lengkungan. Walaupun dia tidak celah, tapi kalau ada lengkungan biasanya volumenya ini bagus, volumenya ini enak teman-teman semua. Nah, selanjutnya dari paruh kita ke kepala. Kepala bisa dilihat, cari yang papak, karena yang papak ini lebih serem teman-teman semua, lebih bagus. Berbeda sama kalau misalkan yang agak bulat itu kurang teman-teman semua. Kita memilih yang kepalanya itu papak. Nah, selanjutnya dari kepala kita ke mata. Nah, matanya ini kita mencari yang mata yang besar, matanya yang belok. Nah, bisa dilihat seperti ini, dan dia sorotannya tajam teman semua, tajam, dia tidak layu. Makanya cari yang benar-benar yang sorotannya bagus, matanya besar dan keluar dia belok. Nah, selanjutnya itu dia ada hidungnya teman-teman semua. Nah, hidungnya ini sebenarnya tidak signifikan. Nah, ini biasanya saya yang mencari yang agak besar, rongganya itu agak besar, karena sistem pernapasannya nanti bagus. Karena di gantangan ini kan dia panas, terus nanti situasinya banyak ya orang-orang dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalkan dia pernapasannya bagus, nanti dia aman.
dia tidak ada yang kayak mangap dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu dari leher. Nah, lehernya itu seperti ini, teman-teman semua bisa dilihat, dia tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dia sedang. Jadi kalau misalkan dia mengeluarkan suara nanti enak, teman-teman semua. Kalau misalkan orang-orang bilang itu ya leher-leher seperti leher-leher beton lah, teman-teman semua. Dia tidak terlalu besar, dia tidak terlalu kecil seperti ini. Nah, selanjutnya dari ekor. Nah, kalau misalkan ekor, teman-teman semua, kalau saya mencari yang ekornya sedang, dia tidak melebar. Kalau misalkan terlalu tebal, terlalu lebar, nanti ujungnya itu melebar. Ini kan dia luncup, teman-teman semua, yang meluncup ini. Kalau misalkan dia lebar, nanti dari stamina, terkadang staminanya nanti cepat menurun, cepat capeknya. Nah, selanjutnya adalah dari ekor juga. Ekornya ini kalau misalkan untuk dilombakan lebih baik yang ekor standar seperti 18, 19 itu udah maksimal supaya tenaganya nanti bagus di gantangan. Karena tenaga ini biasanya kalau event-event besar itu lama penilaiannya, teman-teman semua, bisa 13 menit sampai 15 menitan lah, teman-teman semua. Belum menunggu yang mau menggantangin, kan lama nunggunya, nanti keburu capek. Makanya cari yang ekor-ekor standar. Nah, selanjutnya dari kaki. Nah, kalau misalkan dari kaki saya memilih yang dia tidak tinggi, dia bagus, teman-teman semua. Dia ini ya, dia sedang lah, sedang kakinya, cengkeramannya bagus, terus kakinya itu dia tidak kecil tetapi besar. Karena kalau misalkan kita memilih yang seperti ini, nanti dia tidak ini ya, tidak terlalu ini ya di gantangan. Kadang-kadang ada yang burung murai batu yang loncat kemana, loncat ke sini, terus nampak dan sebagainya. Itu kan karena kakinya itu terlalu tinggi, jadi dia tidak main enak, tidak main aman, tidak main satu titik. Karena biasanya kalau misalkan burung murai batu yang kakinya itu sedang, dia tidak terlalu tinggi, nanti mainnya enak, dia main aman, dia mainnya itu satu titik, dia tidak belingsatan kemana-mana, dia tidak loncat naik turun dan sebagainya. Makanya kita memilih kaki yang benar-benar kakinya sedang, tebal, dan cengkeramannya pun bagus. Nah, di sini teman-teman semua, kalau misalkan saya, teman-teman semua, memilih trotolan yang prospek, di sini dari paruh, kepala, mata, bodi, ekor, dan cengkraman dan kakinya. Nah, seperti ini kita melihat yang prospekan. Karena kadang-kadang kita membeli itu tidak melihat indukannya dari udah orang per orang, kita harus teliti juga, kita harus melihat dulu katurangganya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman semua yang saya bahas ini kalau misalkan saya, teman-teman semua, melihat atau memilih trotolan itu seperti ini. Nah, oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang bagaimana cara melihat burung murai batu trotolan yang prospek. Terima kasih banyak. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.